Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 19 Agustus 2021 dalam pekan ke-20 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 11 ayat 29 sampai 39a dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Yeftah, seorang panglima Israel, akhirnya mengalahkan orang Amon berkat pertolongan Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana Yeftah, panglima Israel, bisa mendapat pertolongan dari Allah? Saudari dan saudara yang terkasih, menurut bacaan pertama hari ini, sebelum Yeftah mengalahkan orang-orang Amon, Yeftah sudah melakukan semacam perjanjian dengan Allah. Dia bernazar kepada Allah, kalau Allah memberikan kemenangan kepadanya dan Yeftah kembali ke rumah, maka apapun yang muncul, yang pertama muncul, yang menyambutnya ketika Yeftah pulang dari upaya atau usaha mengalahkan orang Amon, maka itu akan menjadi milik Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, memang pada akhirnya Yeftah mengalahkan orang Amon, dan ketika beliau pulang, beliau disambut oleh putri tunggalnya, putri satu-satunya. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang bisa menjadi pesan bagi kita dari bacaan pertama ini? Yang pertama, tidak ada kemenangan yang akan diraih oleh Yeftah kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Pengetahuannya, pengalamannya, mungkin kehebatannya, keahliannya sebagai panglima Israel belum menjadi jaminan bagi dia untuk bisa mengalahkan orang-orang Amon. Bahwa pada akhirnya dia bisa mengalahkan orang Amon itu karena pertolongan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, secara sepintas sepertinya Allah baru menolong Yeftah karena semacam ada perjanjian atau nazar yang diberikan oleh Yeftah. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara secara keseluruhan, secara umum tentang orang-orang Israel, Allah itu memberikan pertolongan kepada mereka tidak pertama-tama karena sudah buat semacam kontrak, semacam perjanjian, semacam transaksi. Dan kata lain, Allah baru menolong kalau sudah ada janji dari orang Israel seperti ini, seperti itu. Tidak pertama-tama itu. Allah adalah Allah yang maha baik, yang selalu menolong mereka, termasuk menolong Yeftah karena kebaikannya, karena kerahimannya, bukan pertama-tama karena nazar yang diberikan atau yang diungkapkan oleh Yeftah, panglima Israel itu. Tapi memang terkesan seperti itu. Tapi di sini saya tegaskan bahwa Allah menolong Yeftah tidak pertama-tama karena Yeftah bernazar seperti itu. Karena kebaikan Allah, kerahiman Allah melampaui kontrak-kontrak atau transaksi seperti itu. Bahkan sudah berkali-kali orang Israel berjanji dan tetap tidak melaksanakan, bahkan mengkhianati. Tapi Allah telah dan terus menolong mereka tanpa melihat kontrak-kontrak atau janji-janji yang mereka lakukan. Itu Allah yang diimani oleh orang Israel, Allah yang menolong orang Israel.
Allah yang memberikan kemenangan kepada Yefta. Allah yang sama itulah yang kita imani. Kita imani dalam diri Yesus Kristus. Seperti apapun kita, entah kita berjanji bernazar kepadanya untuk ini dan untuk itu, dan terkadang kita mungkin mengkhianati janji itu, Allah tetap memberikan pertolongan. Ingat itu baik-baik. Hanya memang secara moral seharusnya semakin kita mengalami kebaikan dan kasih Allah, semakin kita mesti menata kehidupan kita yang berkenan pada Allah. Itu yang mestinya dihayati dalam kehidupan beriman. Sementara dalam bacaan Injil, melalui perumpamaan yang disampaikan kepada ahli-ahli Taurat dan pemuka agama, Yesus mau menegaskan bahwa Allah selalu mengundang orang-orang Israel yang menjadi prioritas utama dan semua orang untuk datang kepadanya dan menikmati keselamatan yang disimbolkan dalam perumpamaan itu dengan perjamuan yang disiapkan oleh Allah. Tapi berapa banyak orang Israel yang menghiraukan itu atau yang mendengarkan undangan Allah itu? Demikian juga keselamatan, terutama melalui Yesus Kristus, selalu ditawarkan kepada siapapun, termasuk kepada kita, saya dan Anda. Keselamatan dalam berbagai macam bentuk. Tetapi berapa banyak kali saya dan Anda mengabaikan tawaran keselamatan itu. Nah, keselamatan yang katakanlah ditolak oleh bangsa Israel, akhirnya diberikan kepada orang-orang lain yang percaya kepada Allah. Sama juga ketika keselamatan yang ditawarkan Allah ditolak oleh kita, pasti Allah memberikan itu kepada orang-orang lain yang memang berniat baik, yang punya hati untuk menerima tawaran Allah. Jangan kita sesali kemudian. Saudari dan saudara yang terkasih, keselamatan yang ditawarkan oleh Allah sifatnya universal. Karena itu, kalau kita saat ini mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa keselamatan yang kita terima dari Allah, kita mesti membawa keselamatan itu untuk siapapun yang berkehendak baik, yang mau menerima keselamatan yang kita tawarkan kepada mereka, keselamatan yang datang dari Allah dalam diri atau melalui Yesus Kristus. Karena itu, jangan mengkumpul keselamatan itu hanya untuk kelompok sendiri, pribadi sendiri, keluarga sendiri, tapi tawarkan itu juga untuk semua orang yang ada di sekitar dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan memberkati.